Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahib al-taj wal-mi'raj wal-buraq wal-alam دافع البلاء والوباء والمرض والعلم جسمه طاهر مطهر مؤتر منور بل اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح ظالم أبي قاسم سيد الكونين شافع الثقلين سيدنا محمد بن عبد الله السيد العرب والعجم محبوب عند رب المشركين والمغربين ويا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأسر وتلين بها الشعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه المنسوب صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pada malam ini kita berkumpul dalam munasabah agung peringatan hari besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhadir bersama dengan kita semuanya di Masjid Jami' Al-Hidayah, Hadir Masjid Bapak Haji Hadi. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala, diberikan berkah zahiran wa batinan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keluarga besarnya dijadikan keluarga besar yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mudah-mudahan semua masyarakat yang hadir pada malam ini dibukakan pintu rahmat oleh Allah Ta'ala, dibukakan pintu barakat oleh Allah, dibukakan pintu hidayah oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan pula yang hadir pada malam ini penuh rasa cinta terhadap Nabi Muhammad, dikumpulkan pula telah di surganya Allah bersama dengan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, yang saya cintai segenap para guru, para kiai yang hadir di Masjid Al-Hidayah. Demikian juga Al-Habib Hud bin Baqir Al-Attas, Bapak Kiai Haji Salim Nai, Bapak Kiai Haji Hashim Firdaus, khususnya pula guru kita semua Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat oleh Allah Ta'ala. Dan hadirin para habaib, para tuan guru, para kiai, para ustaz yang tidak saya sebutkan satu persatu yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan setelah keluar dari tempat ini Allah Ta'ala kabulkan hajat kita semuanya. Mudah-mudahan setelah keluar
dari majlis yang penuh dengan barakah ini, Allah Ta'ala takdirkan kita semua sampai ke Mekah Madinah di Baitul Haram Allah. Dan mudah-mudahan setelah keluar dari majlis Maulidin Nabi pada malam ini, yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, diberikan panjang umur fi taatillah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan berkah dalam sisa umur kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Masjid Jami' Al-Hidayah pada malam ini merayakan peringatan Maulidin Nabi. Makna peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakikatnya adalah tasyakuran kepada Allah Ta'ala atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang juru penyelamat di dunia, demikian juga menyelamatkan kita kelak di alam akhirat. Karena tidak ada nikmat yang agung melebihi daripada wujudnya Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini. Tidak ada musibah yang lebih besar dibanding meninggalnya Rasulullah SAW. Maka sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Ta'ala, kita menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, karena hal yang demikian itu diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran Karim sekaligus perintah kepada hambanya untuk bersyukur dengan keberadaan Nabi Muhammad di dunia ini. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia dan rahmatku yang telah aku berikan terhadapmu, wahai hambaku, bergembiralah engkau. Yang dimaksud karunia adalah Al-Quran, yang dimaksud dengan rahmat adalah wujudnya Rasulullah SAW, diutus oleh Allah Ta'ala di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kenikmatan yang besar ini wajib kita syukuri. Kenikmatan yang besar ini wajib kita semua bersyukur kepada Allah Ta'ala. Mengingat kalau seandainya tidak ada Nabi di muka bumi ini, tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu dunia ini tempat laknatan Allah, tempat kutukan Allah, tempat murkanya Allah kepada hamba-hambanya yang melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begitu Nabi Muhammad SAW lahir, semuanya berubah. Dunia yang dahulunya tempat laknatan Allah, tempat kutukan Allah, berubah tempat turunnya rahmat wal barakat, tempat turunnya keritaan Allah Ta'ala berkat junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mengingat manfaat menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad ini sangat besar. Mengenalkan biografi Nabi,
memperkenalkan manfaat-manfaat untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperkenalkan tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basyarun laisa kal bashar. Nabi Muhammad itu memang manusia, tapi bukan manusia biasa. Memperkenalkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad ini bukan hanya memerintahkan kepada hamba Allah di muka bumi ini untuk menyembah Allah, menjauhi larangan-larangannya Allah, tapi Allah Ta'ala jadikan Nabi Muhammad ini sebagai figur, suri tauladan yang baik, agar kita jangan keluar dari ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya manusia mengikuti jejaknya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, maka orang tersebut akan semakin jauh dari rahmatnya Allah, akan semakin jauh dari keridhaannya Allah, akan semakin jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berikan keberkahan yang begitu besar. Allah Ta'ala ubah semua hukum yang memberatkan, Allah jadikan seringan-ringannya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bergembira akan kelahiran Nabi Muhammad, itu tandanya rahmat barakat telah masuk ke dalam hatinya. Orang yang senang, bangga akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu alamatnya akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, akan mendapatkan keselamatan kelak di alam akhirat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang agung, nabi yang mulia, nabi yang dimana Allah Subhanahu wa taala prioritaskan melebihi dari para nabi-nabi yang lain. Bentuk wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dijadikan oleh Allah Ta'ala wajah yang sempurna, sehingga tidak ada satupun penyair-penyair yang dapat menggambarkan keindahan wajah Nabi Muhammad SAW secara hakiki. Kalau Nabi Allah Yusuf aja diberikan ketampanan oleh Allah Ta'ala sangat luar biasa, itu tidak seberapa dibanding ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan tubuhnya dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketinggian makamnya dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan akal fikiran Nabi dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Maulid ini untuk mengenalkan Nabi Muhammad kepada kita lebih dalam lagi, agar kita mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengingat saudara-saudara, di zaman yang penuh dengan fitnah ini, kita perlu pegangan yang menyelamatkan terhadap akidah kita.
Tidak ada lain yang dapat menyelamatkan diri kita semua adalah waqtasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kalian semua dengan tali hukum Allah dan jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan buat kalian semua, maka kalian akan selamat di dunia, selamat di alam akhirat. Kalian akan mendapatkan keberkahan yang begitu besar dengan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka yang mencintainya akan selamat dan bagi mereka yang membencinya akan celaka. Orang yang ikut andil dalam merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW saja akan mendapatkan doa khusus dari sahabat Nabi Muhammad SAW, Khulafa' Rasyidin. Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, barang siapa orang yang menginfakkan hartanya walaupun sedirham saja, maksudnya walaupun sedikit, ikhlas karena Allah, untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, aku akan berdoa kepada Allah Ta'ala agar orang tersebut menjadi temanku di surganya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, semuanya menyambut. Dan pendapat Sayyidina Umar tentang hari kelahiran Nabi, beliau mengatakan, man azzama bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahya al-Islam. Barang siapa orang yang menghidupkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya ia telah menghidupkan syiar-syiarnya Islam. Sayyidina Uthman bin Affan, beliau mengatakan, man anfaqa dirhaman fi qira'atil maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ka'annama waqa'a syahid al-Badr wal Hunain. Barang siapa yang menginfakkan hartanya walaupun sedirham, sedikit saja, seakan-akan ia telah menghadiri perang Hunain dan perang Badar. Artinya mendapatkan pahala-pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, man azzama bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhrujuna min ad-dunya illa bil iman. Barang siapa orang yang mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia tidak akan keluar dari dunia ini kecuali membawa iman dan takwa kepada Allah Ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita semua pada akhir hayat kita membawa iman dan takwa kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cinta kepada Nabi Muhammad ini wajib cinta kepada keluarga dan sahabat Nabi. Orang-orang Syiah terkenal mereka itu
yang membenci sahabat-sahabat Nabi, bahkan sampai ke derajat mengkafir-kafirkan sahabat Nabi. Demikian juga istri-istri Nabi. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Imam Malik mengingatkan kepada kita, la tukallimuhum wa la tarwi anhum fa innahum yakdzibun. Jangan kalian mengambil riwayat dari riwayatnya orang-orang Syiah. Jangan kalian ini mengambil ucapan-ucapan orang-orang Syiah. Fa innahum yakdzibun. Mereka adalah kelompok orang-orang pendusta. Kelompok pendusta. Orang-orang Wahabi membenci keluarga Nabi. Seperti sekarang yang terjadi ini, ulah-ulah orang-orang Wahabi yang mereka ini memutus-mutuskan nasab-nasab para habaib yang sudah disahihkan, diakui oleh semua nasabah tingkat dunia. Diputus-putuskan nasabnya, dihilang-hilangkan nasabnya. Ubaidillah bin Ahmad Muhajir. Ini sesuatu yang sangat jalil adab. Mengambil kitab-kitab palsu yang dijadikan rujukan. Kitab itu bernama Syajaratul Mubarakah, yang diklaim dari abad ke-6, yang diklaim dikarang oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Perlu diketahui saudara yang hadir pada malam ini, bahwa kitab Syajaratul Mubarakah, pegangan orang-orang Wahabi untuk menghilangkan nasab Ubaidillah bin Ahmad Muhajir itu, kitab Syajaratul Mubarakah ini adalah kitab palsu. Kitab palsu yang dinisbatkan kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau kita lihat bagaimanakah karangan-karangan kitab Fakhruddin Ar-Razi, kalian tidak akan pernah menemukan satu pun karya-karya Imam Fakhruddin Ar-Razi yang bernama kitab Syajaratul Mubarakah. Itu tidak ada. Kitab Syajaratul Mubarakah ini di dalamnya penuh dengan pujian-pujian terhadap orang-orang Syiah. Kitab Syajaratul Mubarakah ini tidak ada satupun orang ahli nasab yang menjadikan hujah kitab Syajaratul Mubarakah. Itu tidak ada. Mulai dari Kiai Hashim Asy'ari, pendiri NU, bukan tidak tahu kitab Syajaratul Mubarakah ini. Karena ini abad ke-6. Tidak ada satupun dari nakabah nasab di penjuru dunia ini yang menjadikan kitab Syajaratul Mubarakah ini sebagai hujah, kecuali oknum-oknum yang mengaku mempunyai tesis keilmuan nasab yang ada di Banten. Saudara, perlu diketahui, kalau orang itu mau ingin tahu nahu, dia harus belajar ilmu nahu dengan benar. Betul. Kalau dia ingin menjadi orang ahli fikih, dia harus belajar, ada gurunya ahli fikih, sehingga membimbing kepada fikih yang benar. Apakah kalian mau menginginkan fikih dalam babul buyuk mazhab Imam Syafi'i,
Imam Ahmad, Imam Abi Hanifah, Imam Malik. Harus ada guru yang membimbingnya ke dalam suatu madhab. Imam Syafi'i yang benar contohnya. Demikian pula kalau seandainya seseorang ingin menjadi orang ahli nasab, dia harus ada gurunya. Dia harus mengambil tesis-tesis keilmuan orang-orang ahli nasab. Baru dia akan mengerti tentang ilmu nasab. Namun oknum yang satu ini, saudara-saudara, sok-sok tahu, sok-sok menjadi orang yang ahli nasab. Bahkan bodohnya, sebagian pengikut-pengikutnya mengatakan dia adalah mujaddid. Alhamdulillah, ahli telah datang. Bahkan sebagian pengikut-pengikutnya menyatakan bahwa dia ini adalah mujaddid. Tapi anehnya, mujaddid mengambil pendapat-pendapat Wahabi, di mana mayoritas umat Islam di Indonesia ini bermadhab Imam Syafi'i, berakidah ahli sunnah wal dan Wahabi itu bukan bagian dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita lihat bagaimanakah sepak terjang orang-orang Wahabi sangat memusuhi terhadap keluarga Nabi. Ajaran-ajarannya disalah-salahkan. Padahal saudara, tidak ada satupun dari ulama-ulama Wahabi ini yang mempunyai tesis keilmuan untuk memutuskan nasab ala ba'alwi. Itu tidak ada. Naqabah tentang ilmu nasab yang paling tertua di dunia ini adanya di Mesir. Pakar-pakar ahli nasab meneliti dengan cermat nasab-nasab Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Muhajir. Tidak ada satupun dari naqabah ahli nasab di dunia ini yang memutuskan nasabnya Ubaidillah bin Ahmad Muhajir. Itu tidak ada. Kenapa kau sampai berpegang teguh dengan kitab-kitab palsu? Kitab-kitab asli masih banyak. Tentu di balik ini semua ada misi. Ingin mengadu domba sesama umat Islam, dijauhkan dari para habaib, dijauhkan dari tuan-tuan guru, dijauhkan dari anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saudara-saudara, untuk mereka mempengaruhi masyarakat Betawi tidak akan pernah bisa. Orang-orang Betawi itu telah menanamkan kecintaan kepada durian itu lewat darah. Menanamkan kecintaan terhadap durian itu masuk ke dalam hati. Tidak akan pernah berhasil. Mereka ini akan merusak kehormatan para sada ala ba'alwi. Tidak akan pernah berhasil, saudara-saudara. Yang ada musibah akan dia dapatkan sampai turun-temurun. Na'udzubillah min dzalik. Dan kalian semua bisa lihat bagaimanakah oknum-oknum yang ada di Banten yang suka tukang fitnah ini
Mereka ini mengambil ucapan Bimbas, mengambil ucapan Syekh Murad Mukri, mengambil ucapan Syekh Mukbil. Semuanya ini adalah tokoh-tokoh Wahabi, di mana di Indonesia ini tidak pernah masyarakat NU mengambil tesis keilmuan dari tokoh-tokoh Wahabi. Itu tidak ada. Justru diadakannya NU ini untuk membentengi dari ajaran-ajaran Wahabi, dari ajaran-ajaran Syiah, dari ajaran-ajaran liberalis. Kita semua masyarakat Islam, para kiai, para mereka yang mempunyai ilmu, tidak boleh diam. Kalau ini dibiarkan, maka orang bodoh akan menganggap ini benar. Orang-orang awam yang tidak tahu apa-apa, kasihan menjadi korban dari rujukan kitab-kitab palsu. Coba kalian lihat, baca sesekali kitab Syajaratul Mubarakah itu. Itu kitabnya orang-orang Syiah. Sedangkan Imam Fakhruddin Ar-Razi, mereka adalah madhabnya Imam Syafi'i, berakidah ahli sunnah wal jamaah. Habib Saleh Tanggul jauh-jauh hari telah mengingatkan agar kita ini selalu cinta terhadap dzurriyyat. Ya ahla baitin Nabi, ya ahla as-safa wal munaj, فخذ من حبكم يكفر بما قد تمنى برضا ربي يمشي في الصباح وممسى ويحسن بجميع المطالب وما كان يرجى كل من حبكم kata Habib Saleh Tanggul yahna بالشفاعة من المختار يوم اللقيا. Barang siapa orang yang mencintaimu, hai keluarga Nabi, beruntung kalian akan mendapatkan pertolongan pada hari pertemuan kelak. Yang untung itu yang mencintainya, para habaib tidak dapat apa-apa. Maka dalam momentum peringatan Maulid ini kita hidupkan syiar mahabbah kepada dzurriyyatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid itu sangat besar manfaatnya, terutama Maulid Akbar yang kita dengar kemarin di Majelis Ta'lim Twitter akhir Kamis. Habib Saleh Tanggul, beliau bagaimanakah memuji Majelis Ta'lim Twitter, dan beliau mengatakan bahwa di situ hadirnya Nabi, di situ hadirnya Fakir Muqaddam, di situ hadirnya para aulia. Sampai-sampai beliau mengatakan golana siddiq mahu golana kadib. Hei orang-orang yang hadir, ucapanku ini benar, bukan ucapan penyair-penyair yang hanya disertai kebanyakan dengan dusta belaka. Golana siddiq mahu golana kadib, kullana qad qasamna fil ataya wal mawahib. Jadi saudara, peringatan Maulid ini manfaatnya begitu besar untuk menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah, untuk sampai kepada Allah. Ada rasa kecinta kepada Allah Ta'ala mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya menghidupkan syiar masjid untuk sholat berjamaah, berzikir, baca Al-Quran, syiar ilmiah yang ada di masjid, sehingga keberkahan dari masjid, keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akan menyertai kita dan akan memberikan manfaat yang begitu besar kepada kita.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan barakah. Amin. Dan mudah-mudahan semuanya yang hadir digabulkan hajatnya oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan semua yang hadir diangkat darajatnya oleh Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir bisa sampai Mekah, Madinah, Haji, Baitul Haram. Mudah-mudahan semua yang hadir